waktunya sudah dekat, maka saya fokus membahas FR bocoran-bocoran tahun 2021 P3K maupun SKB CPNS. Oh ya, yang saya tekankan lagi SKB CPNS radiografer sama P3K itu soalnya itu hampir mirip. Cuma level soalnya itu yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman ya pesan ini misalkan aja makan mie gacoan gitu ya. Kalau SKB CPNS itu level 4 sampai 5. Tapi kalau levelnya P3K itu level 3 sampai 4. Kenapa kok levelnya lebih susah yang CPNS? Karena di CPNS itu dibagi dua ujian, yaitu SKD dan SKB. SKD sendiri, SKB sendiri. Tapi dalam P3K ini enggak. Teman-teman langsung semuanya dalam satu hari itu ada 4 materi, yaitu teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan kenapa kok soalnya dibuat lebih mudah? Karena jumlah soalnya itu 145 dan dikerjakan dalam durasi 2 jam lebih 10 menit. Susah, maksudnya dalam artian itu kita berkonsentrasi selama 2 jam 10 menit secara total itu susah. Itu makanya itu supaya lebih manusiawi, soalnya itu lebih diturunkan apa itu levelnya, sehingga 145 soal itu bisa dikerjakan dengan sebanyak-banyaknya. Makanya teman-teman kalau belajar seleksi apa itu materi manajerial, sosiokultural, wawancara di YouTube itu kan mudah-mudah. Beda dengan soal yang SKB, TKP, yang SKD tahun kemarin itu lebih susah. Jadi kalau saya ya, ini tips saya, mungkin Pak Jamil dan yang lain nanti bisa menambahkan. Kalau untuk manajerial, sosiokultural, wawancara, cara jawabnya gimana? Cara jawabnya itu adalah gaya bayangkan teman-teman itu sudah menjadi seorang ASN. Menghadapi masalah seperti itu, timbulkan profesionalisme, integritas, peduli, tanggung jawab, rela berkorban, terus yaitu nilai-nilai itu tadi harus dimasukkan untuk menjawab soal-soal itu. Jangan menjadi diri teman-teman sendiri. Maksudnya saya kepribadiannya A, ya harus tak jawab A. Kepribadian B dijawab B. Jangan, tapi jadikan nilai-nilai ASN itu masuk ke dalam tubuh teman-teman untuk menjawab soal-soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Untuk soal-soal teknis gimana? Kalau soal-soal teknis itu lebih ke radiografer. Tahun ini tidak ada batas ambangnya, yang dimana tahun kemarin itu banyak yang lolos, yang tidak lolos P3K karena tidak memenuhi passing grade. Tapi tahun ini tidak ada. Karena tidak ada, maka nilainya besar-besaran setiap pesertanya itu. Oke, ya, ini saya intermezzo sebentar ya. Apa sih perbedaan P3K 2021 sama 2022? Ada yang mau memberikan komentar dulu? Silakan. P3K tahun kemarin kan ada PG-nya. Kalau yang ini tuh enggak. Kalau untuk D3 atau D4-nya saya kok kurang tahu ya. Ya, betul. Jadi yang pertama memang untuk tahun kemarin itu ada passing grade, tahun ini tidak ada passing grade. Itu yang pertama. Ya, tahun yang kedua, kalau tahun 2021 itu teman-teman yang sudah daftar CPNS itu nggak bisa ikut P3K. Yang ikut P3K nggak bisa ikut CPNS. Jadi pilih salah satu. Kalau tahun ini kan enggak bisa ikut semuanya difokuskan ke P3K. Mengapa kok teman-teman saya harus belajar dengan giat dan semangat di tahun ini? Karena bisa jadi kebijakan P3K di 2023 itu berbeda lagi. Jadi mumpung ada kesempatan seperti Mas Arsani, Mas Inar atau yang lain yang dimana
peluangnya itu besar, jangan sia-siakan kesempatan. Belajar sekeras-kerasnya. Yang kedua, ini apa namanya yang membedakan, kalau dulu pendaftarannya itu langsung ke BKN, kalau sekarang kan harus melalui masuk ke portal SisDMK dulu. Setelah di SisDMK sudah masuk, ikut seleksi administrasi, bisa lolos, bisa gagal. Kenapa kok gagal? Karena masa bekerjanya kurang dari 2 tahun. Banyak yang seperti itu. Yang ketiga, untuk formasi D3, ini tahun kedua pelaksanaan P3K radiografer. Tapi untuk yang D4, itu tahun perdana. Karena tahun kemarin itu tidak ada yang formasi D4 di P3K. Jadi untuk D3 tahun kedua, untuk D4 tahun perdana. Yang D3 itu hampir sama, saya lihat soal-soalnya dengan SKB CPNS, cuma grade soalnya memang lebih mudah. Mungkin karena lebih mudah itu banyak yang meremehkan, mungkin banyak yang nggak belajar, jadinya itu banyak yang tidak memenuhi passing grade. Saya kan pernah buat ini juga, belum saya sharingkan ya. Jadi ini peresan saya dari kisi FR yang di 2021, PNS maupun P3K. Itu meliputi apa aja yang paling banyak ini? Pemeriksaan radiografi itu torak, BUF, pelvis, vertebra, mamografi, ekstremitas atas bawah, dental intraoral, dan panoral. Nah ini ke 9 ini itu soalnya bisa ditanyakan dari berbagai sisi. Bisa teknik pemeriksaannya, bisa anatomi rongsennya, bisa center point-nya, bisa central ray-nya. Jadi kalau misalkan ya, ini sharing aja ini teman-teman bisa kembangkan sendiri. Contohnya aja kemarin saya banyak yang tanya ke saya, lah yang sekiranya penting-penting saja saya share ke grup itu, Mas, FFD-nya ekstremitas atas, FFD-nya torak sama BOF itu yang benar berapa? 90 atau 100? Ada yang bisa menjawab nggak? Kalau ekstremitas atas berapa? Kalau BOF berapa? Torak berapa? Gimana teman-teman? Silakan jawab dulu untuk terkait FFD. Mas Asrizul mungkin? Mas Andika? Ekstremitas 100, Mas. Terus? Kalau torak 150. Terus? Mas Asrizul ini ya? Iya, Mas. Ya, oke. Terima kasih Mas Asrizul sudah dijawab. Jadi saya sudah lihat literaturnya ya. Jadi menjawab soal P3K maupun PNS, intinya ujian negara itu harus berdasarkan dengan literatur. Jadi kalau untuk teman-teman ingat-ingat ya, sudah saya kupas terkait FFD ini. Teman-teman ingat-ingat dan catat, kalau ekstremitas atas dan bawah itu menggunakan 90 cm. 90 cm. Kalau BOF, pelvis, vertebra, dan pemeriksaan kontras itu menggunakan 100. Kalau torak itu menggunakan 180 sampai 200 cm. Kenapa kok seperti itu? Yang torak itu. Karena kalau torak sudah ada penelitian bahwa 200 cm itu misalkan ada pilihan A, B, C, D, E, pilihan A 200, B 180, pilih yang 200. Kenapa? Karena sudah ada penelitiannya bahwa pada jarak 200 cm itu organ-organ toraknya itu mendekati ukuran aslinya. Tapi misalkan kalau 200 tidak ada, adanya A, B, C, A-nya 180, B-nya 150, C-nya 100, pilih yang 180. Begitu juga BOF, pelvis, vertebra,
dan pemeriksaan kontras itu menggunakan 100 cm. Kenapa? Karena organnya itu ada di dalam tubuh. Maksudnya ada di bagian tubuh. Beda dengan ekstremitas atas dan bawah itu kan langsung. Jadi kalau ekstremitas atas bawah, mulai dari humerus sampai dengan manus, mulai femur sampai dengan pedis itu pakai 90 cm. Kalau vertebra, pelvis, BOF pakai 100. Kalau pemeriksaan kontras pakai 100, torak 180 sampai 200. Oke ya. Ada pertanyaan dari sini?